Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City dan sekitarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita dipertemukan dengan sehat, dalam keadaan sehat, walaupun masa pandemi belum sepenuhnya berlalu, tapi kita bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada Ramadan yang ke-19 ya. Malah hari ini 19, nanti malam sudah masuk yang ke-20 ya. Kalau min bab al-ihtiyat ya, bagian dari kehati-hatian, barangkali kita sudah harus menganggap nanti malam itu 10 akhir Ramadan ya. Sebab bisa jadi Ramadannya 29 ya. Jadi kalau 29 ya nanti malam itu termasuk 10 akhir ya, bukan 21. Sebab kalau 10 akhirnya dari ngitungnya tanggal 21, nanti tinggal 9 hari jadinya ya. Nah, jadi dimajukan sehari sebagai hati-hati. Jadi nanti malamnya kita anggap sudah masuk 10 akhir. Artinya apa? Kita sudah mulai harus memperkuat ya, mengoptimalkan lagi ibadah kita. Ibarat orang lomba lari ya, sudah kelihatan garis finishnya. Jadi kalau sudah kelihatan garis finishnya, benderanya sudah berkibar kelihatan di ujungnya, yang kita lakukan adalah pertama paling tidak menstabilkan lari kita, dan setelah itu digenjot semaksimal mungkin agar bisa mendahului yang lain, atau paling tidak kita tidak dikejar oleh yang lain. Nah, jadi kita evaluasi hari ini ya, tilawah kita sampai mana. Kalau belum sampai 19 dikejar lagi, sampai kemudian nanti minimal kita khatam sekali minimal Al-Quran kita insyaallah ya. Baik, biasanya kajian Sirah An-Nabawiyah ini kita laksanakan ba'dal maghrib pada setiap pekan pertama di setiap bulan Masehi ya. Di Ramadan ini kita ubah, majukan ba'da zuhur seperti hari ini. Temanya pun ya kita coba insert dengan tema yang lain ya, tapi masih berhubungan dengan Sirah Nabawiyah, mengambil momentum Ramadan, yaitu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ya, mengisi Ramadan mereka. Kita akan bicara tema ini ya, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mengisi Ramadan mereka. Saya sebut Ramadan bukan sekali, sebab kalau kita bicara tentang Ramadan ya, atau som Ramadan di masa baginda Rasulullah SAW, itu baru diwajibkan ya, som Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, di era Makkiyah yang berlangsung sekitar 13 tahun ya, 13 tahun Nabi itu menjadi Rasul di Makkiyah, belum ada som Ramadan. Dikisahkan ya, beliau melaksanakan beberapa puasa umat terdahulu, misalnya saum Asyura ya, puasa Ayyamil Bid, ini puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mungkin juga puasa Daud ya, Nabi Daud alaihissalam, tapi Ramadan belum ada. Som Ramadan belum ada. Nah, som Ramadan ini jazakumullah baru difardukan kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah. Ulama beda pendapat, apakah di Ramadannya langsung atau dalam riwayat justru di bulan Sya'bannya. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan, berkenaan dengan turunnya beberapa syariat yang ada pada waktu itu. Karena di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu ya, banyak sekali syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya belum ada. Nah, jadi bahkan kalau kita runut rukun Islam itu ya, barangkali syahadat dan sholat saja yang baru diwajibkan oleh Allah di era Makkiyah. Syahadat ya, tanda keislaman seseorang. Sholat 5 waktu itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lainnya itu belum.
Ya. Jadi puasa Ramadan, zakat, apalagi haji dan umrah itu belum. Itu semua turun ba'dal hijrah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Demikian juga dengan ibadah yang lainnya, salat berjamaah. Ya, salat berjamaah itu di era Makkiyah itu belum diwajibkan dalam tanda kutip, belum begitu dianjurkan. Walaupun sebagian sahabat sudah ada yang melaksanakan secara berjamaah. Nabi sendirinya juga sesekali berjamaah, tapi belum bersama-sama gitu kan, belum. Misalnya mereka melaksanakan sholat berjamaahnya di lembah-lembah Mekah, di balik bebukitan, agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Kalau ketahuan bisa berantem, itu ya, atau bisa disiksa sebagian sahabat Nabi di rumah-rumah mereka ya. Nah, baru ketika Nabi hijrah baru diperintahkan melaksanakan sholat berjamaah. Maka nanti ada kisah bagaimana menyeru ya, orang-orang agar ke masjid. Nah, dari situlah kemudian turun syariat azan. Ya. Baru kemudian tidak sebelumnya turun syariat sholat Jumat. Kemudian turun apa lagi? Nah, diantaranya adalah syariat saum Ramadan. Sebagian riwayat mengatakan ya, turun pada bulan Sya'ban, sekitar 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan di masa baginda Rasulullah SAW, selama kira-kira, bukan kira-kira ya, dipastikan 9 tahun. Tahun kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai tahun ke-10. Tahun ke-11 ya, Nabi wafat dan tidak sempat melaksanakan saum lagi, karena Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal. Kan Ramadan belum nyampe. Justru Ramadan berikutnya justru Fatimah yang meninggal. Ya, nah, karena Fatimah itu dikisahkan wafat 6 bulan setelah Nabi meninggal. Kalau Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, berarti Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Habis itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, Ramadan, Fatimah itu wafat di bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah. Nabi di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu cuman 9 kali Ramadan. Kalau kita berapa puluh kali, Pak? Udah banyak ya. Yang usia-usianya sudah 40 tahun, 50 tahun. Wah, itu udah puluhan tahun Ramadan ya. Insyaallah ya, udah 20 tahun, 30 tahun bahkan. Nabi itu cuma 9 kali. 9 Ramadan. Nah, bagaimana Nabi melewati Ramadan ini? Pertama, puasa. Ya. Nabi berpuasa Ramadan sejak tahun kedua Hijriah. Ulama berbeda pendapat. Apakah Ramadan pertama Rasulullah yang bertepatan dengan perang Badar, pernah kita bahas dalam kajian sebelumnya, Nabi berpuasa atau tidak? Ya. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah dikatakan an Ma'mar bin Habibah, bahwa dia pernah ditanya oleh seorang tabi'in ya, Sa'id bin Musayyib, seputar berpuasa saat safar. Ya, artinya ketika perang Badar itu kan inda safar. Ya, maka dikatakan fa haddatsa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka diceritakan bahwasanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, menuturkan. Ya, kata beliau apa? Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwatain fi Ramadan yaum Badar. Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ghazwatain fi Ramadan yaum Badar wal Fath. Ya, fa aftarna fihima wa fil bab an Sa'id, ya, maka kami berbuka. Ya, jadi ini sebagian ulama mengambil pendapat ini, walaupun ada yang melemahkan tapi dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Kata Umar, kami berperang ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ghazwatain. Jadi ada 2 perang. Ya, ini yang diingat oleh Umar bin Khattab ketika Ramadan terjadi. Pertama, Yaum Badr, pada perang Badar. Ya. Kemudian yang kedua, wal Fath, dan Fathu Makkah. Nah, pada 2 perang ini, jazakumullah ya, dijelaskan oleh para ulama, pada perang Badar itu sebagian berpuasa, sebagian kata Umar bin Khattab bahkan fa'aftarna fihima, kami berbuka. Nah, ya, bahkan dalam Fathu Makkah itu dituturkan detail oleh para sejarawan ya. Fathu Makkah itu kan
Nabi berangkat dari Madinah itu pada awal Ramadan. Semua berpuasa. Ya. Begitu di jalan, di tengah perjalanan, sudah separuh perjalanan, maka Nabi memberikan opsi kepada mereka, faman syaa falyusum. Siapa yang pengen puasa silakan, tapi siapa yang tidak kuat maka silakan berbuka. Maka kata para sahabat, sebagian berpuasa dan sebagian berbuka di tengah perjalanan. Ya. Dan ketika nyampe Mekah, jelang masuk ke Mekah, ketika mereka akan masuk ke kota Mekah, dan kemungkinan mereka akan berperang melawan musuh, walaupun ujung-ujungnya tidak jadi kecuali pasukan Khalid bin Walidnya, maka Nabi memerintahkan kepada mereka untuk membatalkan puasanya. Makanya kata Umar bin Khattab, fa'aftorna, kami berbuka. Jadi pada Fathu Makkah itu ya, mereka tidak berpuasa. Pertama indas safar, karena mereka dalam perjalanan. Yang kedua indal ghazwa, karena dalam peperangan. Ya. Jadi simpulannya apa? Kalau kita bicara tentang puasanya Rasulullah pada Ramadan, itu lihat sikon. Kalau mereka berada di Madinah Al-Munawwarah, misalnya tahun ketiga Hijriah, itu kan mereka berada di Madinah. Ya, karena bulan Syawalnya itu perang Uhud. Berarti Ramadannya ada di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Atau tahun kelima Hijriah, karena bulan Syawalnya perang Khandaq. Berarti Ramadannya diprediksi mereka berada di Madinah. Nah, kalau mereka berada di Madinah full puasa. Tapi kalau indas safar, dalam perjalanan, sebagian puasa, sebagian tidak. Bahkan dalam kasus Fathu Makkah itu Nabi memerintahkan untuk membatalkan puasanya. Nah, satu lagi peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu inda ghazwat Tabuk, perang Tabuk. Perang Tabuk yang terdiri tahun ke-9 Hijrah ini, jamaah, dimulai dari bulan Rajab. Nabi dan para sahabat berangkat fi awal Rajab, pekan pertama bulan Rajab. Perjalanan menuju ke Tabuk itu 15 hari 15 malam. Mereka stay di Tabuk itu 20 hari. Pulang 15 hari 15 malam. Total itu sekitar 50 hari. Jadi kalau mereka berangkat di bulan Rajab, itu pulangnya itu bulan Ramadan. Karena Rajab, lalu kemudian masuk bulan Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau mereka berangkat ya, di awal-awal Rajab atau pertengahan Rajab, nanti pulangnya mesti masuk Ramadan. Nah, mereka berpuasa karena sudah masuk ke kota Makkah, Madinah Al-Munawwarah, bukan sedang menghadapi musuh. Sehingga bisa disimpulkan, jazakumullah, kalau kita bicara tentang Ramadan bersama Rasulullah, pertama mereka tetap berpuasa, apalagi ketika mereka berada di Madinah. Tapi inda safrin wa indal ghazwa, ketika dalam perjalanan dan ketika perang, mereka tidak berpuasa. Kalau safar ada yang puasa, ada yang tidak. Dalam riwayat lain dikatakan ya, mereka pernah melakukan perjalanan dan saking panasnya matahari sampai di antara mereka itu ada yang meletakkan tangannya di atas, saking panasnya ya. Dan tidak ada seorang pun yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Artinya apa? Ketika mereka dalam perjalanan, ada yang puasa, banyak yang tidak puasa, tapi ada juga yang berpuasa. Karena itu dalam kajian hukum fikih zaman Rasulullah, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu ketika menjelaskan hukum as-shaumu 'inda safar, ya, berpuasa ketika kita dalam perjalanan, harus melihat ya, al-masyaqqah, tingkatan kesulitan. Idza kana as-safaru, kalau perjalanan itu fihi masyaqqah, berat, sulit, fa afdal, maka afdal baginya berbuka, tidak berpuasa. Wa in kana as-safaru muyassaran, tapi kalau perjalanan itu muyassaran, ringan, saya mudik, tapi sekarang nggak boleh mudik ya. Pulang kampung ke Palembang misalnya, itu Jakarta Palembang itu cuma 50 menit pakai pesawat, pakai AC lagi gitu kan. Nah, dalam kasus seperti ini, walaupun masafa jarak Jakarta menuju ke Palembang itu ratusan kilometer jaraknya, tapi afdol tidak perlu berbuka, tetap berpuasa. Karena mengapa? Karena as-safaru muyassar, perjalanan itu tidak berat, tinggal duduk di pesawat gitu kan, dan nggak ada masalah. 1 jam, bahkan nggak nyampe 1 jam, 50 menit nyampe.
di bandara, tapi ya belum nyampe ke rumah saya belum ya. Karena dari bandara ke rumah saya bisa 5 jam lagi itu ya ke Batu Raja. Disuruh sulit ya. Nah jadi, tapi kalau perjalanan fihi masyaqqah, bawa mobil bareng keluarga pada mabok gitu kan, panas terik, pecah ban lagi gitu kan. Nah, udah itu. Maka boleh dia berbuka puasa dan nanti diqadha. Nah, ini aktivitas Rasulullah ketika bulan Ramadan. Aktivitas Nabi yang lainnya ketika bulan Ramadan ini, karena judul kita adalah Ramadan Rasulullah dan para sahabat, mereka ya tetap melaksanakan aktivitas yang lain seperti salat malam, qiyamul lail. Nah, ini saya kira yang harus kita teladani juga. Bahkan inda safar, dalam perjalanan pun ya, Nabi tetap melaksanakan salat malam. Hanya saja kalau kita bicara tentang tarawih, dalam perjalanan hidupnya Nabi cuma 3 malam melaksanakan salat malam selama Ramadan di Masjid An-Nabawi. Sisanya keesokan harinya ketika mereka menunggu Rasulullah di masjid dan Nabi tidak datang-datang, maka Nabi menjelaskan, saya khawatir salat ini diwajibkan kepada kalian. Nah, jadi artinya apa? Nabi tetap melaksanakan salat malam, salat tarawih, tapi tidak berjamaah kecuali pada 3 malam saja. Khawatir diwajibkan kepada kaum muslimin. Baru di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, salat tarawih berjamaah itu dilaksanakan secara berjamaah di Masjid An-Nabawi. Di masa Abu Bakar Siddiq yang berlangsung hanya 2 tahun itu tidak sempat. Salatnya masih sendiri-sendiri. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Pada masa kekhalifahan Umar, ketika kaum muslimin semakin banyak dan kondisi juga semakin tenang, kalau di masa Abu Bakar banyak peperangan melawan orang-orang murtad, 2 tahun lamanya ya. Di masa Umar bin Khattab, ketika Umar masuk Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, melihat pojok situ ada yang sholat, di situ ada yang sholat, di situ ada anak sama bapak sholat berjamaah berdua di pojok. Nah, kata Umar, kebayang oleh kita jamaahnya, Umar masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dilihat banyak yang sholat. Kenapa enggak orang-orang ini gitu kan dikumpulin dalam satu jamaah dan kemudian diangkat imam? Maka dikumpulkanlah mereka, lalu kemudian diangkatlah imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam sholat tersebut. Maka sejak saat itu sholat qiyamul lail pada malam Ramadan yang kita kenal dengan at-tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Nah, tentang rakaatnya banyak penjelasan, antara lain berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu paling sering melaksanakan salat malam fi Ramadan, baik di Ramadan atau fi ghairi Ramadan atau di luar Ramadan, 8 rakaat. Paling sering, artinya memungkinkan Nabi salat lebih dari itu. Karena itu pada awalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggelar salat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi itu 8 rakaat. Tetapi melihat jamaahnya kesulitan, lelah, capek, maka Umar beristihad dan kemudian diubah salatnya menjadi 20 rakaat plus 3 witir. Ada yang bertanya barangkali, 8 kecapean. Mestinya kan kalau 8 kecapean diganti 4. Ini malah jadi 20 gitu kan. Nah, gimana ceritanya? Nah, ternyata durasi waktu sholatnya sama, tapi rakaatnya diperbanyak sehingga banyak duduk, banyak istirahat. Nah, ini yang dimaksud dengan mengurangi kelelahan. Karena itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram kemarin ada yang nanya, sepengetahuan saya sholat witirnya 21. Kalau masjid kita berapa? 21 juga ya, 21 juga ya. Nah, saya sempat nanya ke beberapa teman yang lama di sana, apa pertimbangannya 21? Itu jawabannya logis. Jawabannya logis. Karena di sini sholatnya lama. Jadi untuk meringankan beban jamaah, maka sholatnya dipecah. Ini logika aja gitu kan. Sebab berdiri 3 rakaat lama itu lumayan, maka dipecah 21. Apalagi rakaat terakhir itu ada kunutnya, itu bisa 1/4 jam sendiri tuh. Gitu kan. Saya pernah ngalamin, Pak. Ramadan keberapa, saya lupa tahun keberapa, pernah saya pengen tahu banget gitu kan, dan ngitung dengan saya sendiri ngitung ini berapa rakaat. Saya hitung 20 rakaat. Oke. Sekarang masuk yang ke 2 rakaat.
Nah, pertimbangan saya ini 1 rakaat lagi nih. Wah, itu udah jam 11 malam Pak, udah begini-gini aja gitu ya. Dari kita jam 9-an gitu sampai jam 11 malam, 2 jam setengahan kadang ya, kadang setengah 12 malam ya. Udah lelah. Ini kayak anak-anak aja gitu kan. Anak-anaknya kalau di kampung itu kalau udah dengar suara akhirut tarawih, wah enak banget tuh ya, ini terakhir gitu ya. Ini satu rakaat terakhir. Udah senang aja gitu kan. Bismillah. Semoga imamnya husnul khatimah ya, penutup yang baik. Artinya ayat yang dibaca pendek. Rakaat terakhir satu rakaat. Allahu Akbar. Ya. Baca Fatihah waladhdallin. Deg-degan ini imam baca apa nih? Bismillah, tanpa bismillah dia. Qul huwallahu, qul huwa, mantap nih. Semoga aja setelah itu tidak disambung dengan Al-Falaq dan Nas. Dan betul ya. Setelah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku. Mantap ini ruku ya, pendek. Begitu sami Allahu liman hamidah, dibaca kunut Pak, 1/4 jam. Wah, benar-benar ini ya. Rekaatnya sependek, tapi kunutnya yang lama. Maka kata teman ya di sana, mengapa ini dipecah? Hikmahnya apa? Supaya lama, jangan kelamaan berdiri ya, sehingga yang tadinya 3 ya dipecah menjadi 2, dan itu boleh. Nah, saya kira masjid kita mungkin begitu juga gitu ya. Karena rakaatnya panjang maka dipecah menjadi 2-1. Nah, bagi masjid yang pendek, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Idza Jaa Nasrullah, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ya, saya kira nggak usah dipecah, 3 sekali saja lah ya. Dan itu bagian dari ikhtiyariyat, pilihan-pilihan. Nah, ini pelaksanaan sholat tarawih di masa Nabi dan para sahabat jazakumullah, di mana di masa Nabi dilaksanakan sendiri-sendiri, pun Abu Bakar juga demikian. Baru di era Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya dilaksanakan secara berjamaah. Karena itu ya, tidak ada keraguan bagi diri kita ya, andai pada Ramadan ini atau Ramadan tahun lalu yang pasti di antara kita yang sudah sepuh, khawatir komorbid penyakitnya kalau tertular virus ini, memutuskan untuk sholat di rumah, sholat tarawihnya no problem, ada dalilnya. Nabi pun melaksanakan hal itu, boleh. Tetapi ya, bagi yang sehat, segar bugar, mengambil keutamaan sholat berjamaah, mensyiarkan ibadah ini, lebih baik di masjid. Apalagi sekarang ya sudah dibolehkan dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Maksud saya apa? Jangan saya begini. Banyak orang yang karena masjid tutup, masjid dibatasi, lalu dia tidak ke masjid dan tidak juga sholat. Jangan. Jadi kalau tidak bisa di masjid, laksanakan sholat tarawih di rumah kita masing-masing, bisa dengan keluarga. Nah, poinnya ini, mengapa? Karena Nabi juga pernah melaksanakan hal itu. Nah, ini ibadah yang kedua. Ibadah yang lainnya, kalau kita teropong aktivitas Rasulullah pada bulan Ramadan ini, tentu saja adalah baca Al-Quran. Rasulullah SAW ya, selalu menghabiskan atau mengkhatamkan Al-Qurannya fi kulli Ramadan, setiap Ramadan. Bahkan pada Ramadan terakhir ketika akan meninggal dunia tahun ke-10 Hijriah, beliau mengkhatamkan Al-Qurannya 2 kali. Jadi yang merasa ini Ramadan terakhirnya khatamkan Al-Quran 2 kali ya, atau lebih juga nggak apa-apa. Intinya apa? Kita perbanyak Ramadan ini mencontoh Nabi dan para sahabat membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Ada yang nanya, Ustaz, bagus mana mengkhatamkan Al-Quran tapi baca doang, dengan membaca Al-Quran dengan maknanya tapi tidak khatam? Kita sering ya membenturkan 2 kebaikan yang sebenarnya tidak berbenturan, gitu kan? Nah, kita sering ada alumni AK, mahasiswa saya udah lama, dia nanya, Ustaz, aneh mau nanya, gimana? Dia lulus AK, kampus Akademi Kimia Analisis, itu kan D3. Saya bingung nih, mau kuliah dulu, lanjutin S1, dia kan D3, mau lanjut S1 atau nikah? Nikah atau kuliah? Itu pertanyaannya. Saya bilang, nikah dengan kuliah itu bukan hulu dan hilir, bukan barat dan timur, itu tidak berbenturan, seiring sejalan. Maksudnya ente nikah, ente kuliah, gitu. Iya, akhirnya begitu dilakukan. Jadi jangan benturin 2 kebaikan seolah-olah berbenturan, enggak ya? Atau sama seperti, Ustadz, kalau saya masuk masjid qobliyah dulu atau tahiyat masjid dulu? Saya bilang, Anda tahiyat masjid, habis itu qobliyah kalau bisa gitu kan. Kalau enggak, maka salat sunnah qobliyah itu sudah menjadi tahiyatan lil masjid.
Jadi jangan dibenturin. Kalau bisa dua-duanya kita lakukan. Demikian juga baca Quran tadi itu. Jadi kalau bisa dua-duanya. Namun kita utamakan khatam di bulan ini. Sebab memaknai Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu bisa kapan aja. Di luar Ramadan bisa kita lakukan. Ramadan ini kita fokus minimal sekali khatam Al-Quran, one day one juz. Demikian program anak-anak muda kita ya. 1 hari 1 juz, dan itu tidaklah sulit. Ringan insyaallah. Saya pernah testimoni dan ngetes langsung gitu ya. Saya nanti jemaah silakan tes lagi ya. Untuk membaca Al-Quran 1 juz itu jemaah butuh waktu sangat sederhana. Sedikit. 1 halaman 1 juz itu kan terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Demikian mushaf umum yang kita pakai. Jadi 1 halaman itu menurut pengalaman saya ya, dengan bacaan yang biasa saja, artinya nggak begitu buru-buru, nggak juga begitu lambat, itu butuh waktu kira-kira 1,5 menit. Silakan tes nanti. Saya rata-rata 1,5 menit. Kalau ayat yang sudah hafal bisa 1 menit, lebih cepat ya. Nah 1,5 menit itu 1 muka, artinya 1 lembar itu 3 menit. Nah kalau kita perlu mengkhatamkan 1 juz kali 10, 3 kali 10, 30 menit, setengah jam Pak. Setengah jam duduk, setelah sholat selesai, khatam tuh. Oke, mundur dikit deh, 45 menit. Nah, luangkan waktu 45 menit dalam 1 kali 24 jam khatam Al-Quran insyaallah. Nah kita megang handphone kadang 1 jam nggak terasa gitu kan. Cuman masalahnya kalau baca Quran 5 menit ngantuk, ini masalah emang gitu ya. Yang ini harus dilawan gitu ya. Tapi kalau kita niatkan hanya dengan meluangkan waktu 30 menit saja atau 45 menit, itu sudah cukup bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran. Terakhir, ibadah terakhir. Kalau yang 3 tadi jamaah, puasa, sholat malam, baca Quran, itu lebih kepada ibadah yang sifatnya personal. Ibadah personal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat, walaupun puasa atau baca Quran kita lakukan bersama-sama, tadarusan misalnya, itu pahalanya tersendiri-sendiri. Sama seperti sholat nih. Walaupun sholat ini kita lakukan berjamaah, pahalanya itu enggak kolektif Pak, masing-masing kita. Enggak boleh misalnya diwakilin gitu, enggak. Nah ini sebenarnya ibadah personal. Nah yang penting kita perhatikan juga, belajar dari Nabi dan para sahabat dalam mengisi Ramadan ini adalah memperhatikan ibadah sosial. Ada ibadah personal untuk kita sendiri, dan ada ibadah sosial yang berefek pada orang lain. Apa itu? Sedekah. Rasulullah dikabarkan oleh para sahabat orang yang paling dermawan di antara mereka. Kedermawanan para sahabat Nabi saja jamaah itu sudah membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana seorang Utsman bin Affan menginfakkan 900 ekor unta dalam perang Tabuk. Kalau 1 ekor unta harganya 40 atau 50 juta, tinggal kaliin tuh berapa rupiah itu. Itu baru unta Pak. Belum bebannya. Belum lagi senjata, belum lagi uang cash, luar biasa. Siapa lagi? Umar bin Khattab menginfakkan 50% dari hartanya. Luar biasa lagi siapa? Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Abdurrahman juga tidak kalah, sampai ulama bingung berapa jumlah infaknya Abdurrahman bin Auf dalam perang Tabuk itu ya, saking banyaknya. Kalau kita kan bingung saking sedikitnya. Kalau Abdurrahman tuh ulama berbeda pendapat tuh, berapa sih sebenarnya, karena saking seringnya dia berinfak. Nah, infaknya para sahabat saja sudah membuat kita geleng-geleng kepala. Nah, para sahabat mengatakan Nabi itu lebih dermawan lagi dari para sahabat. Di Ramadan lebih dermawan lagi. Karih mursala. Karenanya belajar dari Nabi dan para sahabat, di antara ibadah yang kita harus giatkan juga di bulan ini adalah memperbanyak as-sadaqah. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kalau kita teropong, kita lihat hampir semua lapisan masyarakat mengalami guncangan ekonomi, walaupun dengan skala yang berbeda-beda. Hampir semua profesi, kecuali PNS kali ya, mungkin nggak masalah ya. Yang bekerja di swasta ya, banyak yang mengalami dikurangi. Ada teman saya di Jakarta, dia editor Pak, editor, teman akrab dulu sesama wartawan. Saya kontak, saya minta editin buku.
Gimana kabar bro? Saya bilang, bro aja kalau udah dekatnya. Alhamdulillah sehat Ustaz katanya. Di mana sekarang? Di rumah. Enggak ke kantor. Sudah sekian bulan ini WFH, work from home, bekerja dari rumah. Tapi gaji masih tetap kan? Saya bilang. Tetap, tapi dikurangin katanya. Dikurangi uang transportasi dan uang makan. Uang transportasi dipotong wajar karena tidak ke kantor lagi, kan nggak ada transport, di rumah aja. Tapi uang makan mesti nggak dikurangin dong. Kan di rumah, emang di rumah nggak makan ya? Diketawa. Artinya apa? Yang seperti ini banyak Pak, dikurangi gajinya, berkurang pendapatannya. Di Jakarta itu ada toko buku media dakwah, toko buku sekaligus penerbit, Mas Judi namanya bosnya, saya kenal baik. Dulu satu kontrakan sama saya gitu kan. Dia cerita, saya terpaksa beberapa bulan lalu sebelum Ramadan memberhentikan sekian belas karyawannya. Mengapa? Karena nggak ada yang ngunjungin tokonya, sepi, makan gaji buta atau orang itu kan. Akhirnya terpaksa diberhentikan, dirumahkan, dan mulai merintis bisnis online, toko buku online. Dan itu baru merintis, ada sekian belas orang diberhentikan dan selesai. Mungkin dikasih uang pesangon dan itu tidak banyak gitu kan. Artinya mereka kehilangan pekerjaan, dia potong gajinya, di PHK. Ada yang baru buka restoran gitu kan, baru setahun kena pandemi tutup, yang seperti ini banyak. Karena itu perlu sedekah dari kita, perlu bantuan dari kita. Dan kalau kita bicara tentang pembenahan umat secara umum, konsep sedekah ini menarik. Program inilah yang dilakukan oleh Sayyidina atau dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kalau kita lihat sejarah hidupnya, hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun Pak, dia menjadi khalifah dinasti Umayyah. 2,5 tahun, tapi dia bisa mengubah wajah masyarakat begitu luar biasa. Sampai pada titik orang-orang kaya itu tidak bisa atau sulit bayar zakat karena mustahiknya sudah nggak ada atau jarang. Hanya berapa lama? 2,5 tahun, nggak nyampe 1 periode. Dia tidak butuh 3 periode. Jadi kalau orang yang soleh adil itu sebenarnya nggak usah lama-lama gitu ya. 2,5 tahun dia bisa menyejahterakan masyarakat gitu kan. Itu kalau kita lihat program Umar bin Abdul Aziz itu menarik. Pertama Pak, tahun pertama menjabat, yang dilakukan apa? Mengamankan kondisi masyarakat. Dijamin tidak ada fitnah, tidak ada hoaks, tidak ada dusta, tidak ada janji-janji yang tidak tertunaikan, sehingga masyarakat itu adem, nggak ada cekcok, nggak ada berantem. Nah, setelah aman, masyarakat tenang, tidak ada konflik dan seterusnya, dipanggil para pengusaha itu, diundang dan diajak bicara. Kata dia, ini masyarakat udah gue tenangin, kalau bahasa Betawi ini, suruh tenang. Nah, sekarang saatnya Anda berinvestasi. Para pengusaha itu kan nggak mau investasi kalau ada konflik di masyarakat. Mau bisnis apa sekarang? Nggak bisa, susah gitu kan. Jadi uang itu kan numpuk. Nah, oleh Umar bin Abdul Aziz, uang-uang yang ada orang kaya itu ditarik, disuruh investasi. Apa yang kemudian terjadi? Mereka yang tadi punya skill, punya kemampuan, punya tenaga, tapi nggak ada modal, begitu disuntik, ekonomi dalam waktu yang singkat bergerak, terjadi produksi, dinamika pemasaran yang luar biasa. Satu. Yang kedua yang sedang kita bicarakan hari ini, beliau memerintahkan kepada mereka itu untuk mengeluarkan zakat dan banyak bersedekah. Dan hasilnya apa? Menuntaskan permasalahan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang tua, jompo, yang tidak bisa melaksanakan kerjaan apapun. Jadi luar biasa. Jadi bersedekah ini bagian dari cara kita untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Maka wajar kalau ada ulama mengatakan as-sadaqatu, sedekah itu menuntaskan banyak masalah. Menuntaskan bagi kita para muzakki atau orang-orang yang bersedekah, karena sedekah itu bagian dari pensucian harta kita, jiwa kita, dan menuntaskan para mustahik atau orang-orang yang menerimanya. Nah, bulan Ramadan adalah saatnya bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Dan andai kita tidak bisa bersedekah banyak, caranya sederhana, ngajak orang lain bersedekah. Saya, jamaah atau yang lainnya, sedekah 100.000 per hari itu udah banyak. Tapi dengan mengajak orang lain, alhamdulillah saya Ramadan ini bisa bersedekah 100 juta rupiah.
ngajak orang lain. Karena saya punya yayasan, saya ajak teman-teman jamaah dan terkumpullah uang 100 juta, kita belikan sembako sebagai amplopin dan dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini namanya bekerja sama dalam menuntaskan permasalahan masyarakat. Karena itu munculnya beberapa lembaga sosial, lembaga amil zakat, ya, banyak saya kira ada Dompi Duafa, ada PKPU di sekitar kita, ada Albunyan dan yang lainnya. Saya kira ini gejala yang sangat positif. Ada ACT ya, yang harus kita dukung ya. Kita bahasanya gini, kita mungkin sedekahnya dikit ya, sulit sedekah banyak, tapi dengan mengajak orang lain bersedekah, insyaallah kita dapat pahala juga. Apalagi masjid kita ini sedang dibangun ya, butuh kerjasama kita semua. Anggarannya berapa ini masjid kita ya? 17M, 17,5 atau 17M? 17,5M. Sebagai gambaran di BSI, ini sebagai penutup ya, Baranan Siang Indah itu masjidnya kan udah bagus, namanya Masjid Al-Ikhlas. Anggarannya nggak jauh beda dengan kita. Ada yang tahu berapa? 14,5M. 14,5M dan selesai alhamdulillah. Tapi ada yang menarik. Saya setiap Sabtu Ahad, Sabtu dan Ahad ya, sebelum maghrib ngisi kajian iftar di sana ya. Imamnya ya, itu bisa berinfak 1,2,5M. Gimana caranya? Ya, imam biasa, bukan pengusaha, bukan apa ya. Ketika mereka sedang ngebangun masjid itu, salah seorang imamnya ini ya, mengajar ngaji di rumah salah seorang dokter yang udah pensiun ya, dia ingin belajar ngaji sama keluarganya. Nah, imam ini tadi cerita, masjid kita sedang ngebangun, butuh dana bla bla bla. Cerita sekali selesai. Besok ngajar lagi, berapa hari ngajar, cerita lagi dia. Dan untuk yang kesekian kalinya, kata dokter ini, dokter dia pensiunan, dokter ini katanya minta nomor rekening. Saya ingin ikutan ya, berinfak untuk ngebangun masjid. Dikasihlah rekening dan dikasih tahulah pengurus, di print buku rekening 1,2,5M. Nah, artinya apa? Imam itu udah infak sejumlah itu, kan dia ngelobi juga gitu kan. Karena Nabi menjamin, mandalla ala khairin, barang siapa yang nunjukin orang, ngajarin orang, ngajak orang untuk kebaikan, falahu, maka dia dapatkan pahala seperti itu. Nah, kalau imam itu sendiri mengeluarkan uang 1,2M, entah kapan jadinya, tapi dengan ngajak orang, satu orang 1,2,5M langsung sampai pengurus sendiri gini ini bener nggak dihitung lagi nolnya gitu kan. Satu orang tuh Pak, ini bukan kolektif ngumpul dana seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Kita yang berada di sini ya, marilah kita bersama-sama memakmurkan masjid ini. Di antaranya adalah menggalang dana tadi. Mohon maaf jamaah yang sudah terkoneksi dengan nomor handphone saya, kalau ada slide apa namanya himbauan nanti dia oper ke saya tinggal share ke yang lain. Ya, insyaallah ya. Jadi karena di sini ada ribuan nomor handphone juga ya, nah, kan tinggal share. Karena kalau nunggu saya infak, ya entah kapan sampai 1 miliar. Tapi dengan cara seperti tadi ya, siapa tahu ada yang nyangkut ya, sehingga bisa mempermudah dan melancarkan pembangunan masjid kita ini, insyaallah. Baik, jazakumullah. Ini yang sampaikan pada kesempatan kali ini, tepat jam 1 siang ya. Tidak usah lama-lama ya, karena udah pada ngantuk nih kayaknya. Kita cukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Silakan. Cukup ya? Santai, cukup. Baik, jazakumullah khaza atas perhatian semua, dan biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.